Kita tuangkan sedikit. Nah, lihat. Ini seperti daun talas, lihat tuh. Kelihatan nggak? Oke, balik lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau review sebuah jas hujan dari brand Axio. Oke, kalian mungkin sudah pada tahu ya. Jas hujan ini memang terkenal dengan kualitasnya yang oke lah ya, tidak usah diragukan lagi. Oke, saya akan review lagi. Katanya ini versi terbaru ya. Oke, ini adalah jas hujan kedua saya ya. Yang pertama juga mereknya Axio, tapi versi lama ya. Dan digunakan sudah beberapa lama juga, udah beberapa tahun, dan nggak bolong sih, cuman udah rembes ya, udah rusak mungkin udah rusak lah, udah saatnya diganti. Oke, lanjut, kita buka unboxing. Jadi pertama emang dapat tas seperti ini, khas banget. Ini ciri khas banget tasnya. Oke, kita buka. Jadi yang saya pilih di sini adalah warnanya merah marun ya, size-nya adalah L. Jadi memang terkenal banyak pilihan warna dan ukuran. Nah, jadi di sini ada apa ya? Baru ya, mungkin ada sedikit baru di beberapa jenis juga ada yang listnya warna silver, listnya warna hitam, dan satu lagi warna kuning. Jadi Axio ini meluncurkan 3 varian ya. Jadi mungkin itu ada yang bilang warna kuning itu KW, enggak, itu asli juga. Ada juga yang ada tulisan seperti huruf Jepangnya gitu, atau tulisan Cina atau apa ya. Ada juga di bagian belakang. Nah, ini saya pilih yang tulisannya Axio aja ya. Oke. Kita lihat seberapa detail kita lihat detailnya ya, seberapa bagus bahannya. Kita lihat dari tangannya dulu. Nah, tangannya ini yang saya pilih adalah yang menggunakan apa ini? Apa bahasa Indonesianya ini? Parepet kalau orang Sunda ya. Oke. Jadi, nah seperti ini. Ada juga yang tidak menggunakan ini, jadi cukup menggunakan kerutan saja. Ada juga yang seperti itu tipenya. Kemudian di bagian tangan ada list, ini spotlight namanya. Jadi kalau terkena sinar cahaya lampu malam hari, maka dia akan memantulkan cahaya. Nah, ini membantu ya, melihat ada orang di sana ya. Kemudian ini juga spotlight, tulisan Axio ini spotlight, ini juga spotlight. Nah, di bagian depan ini ada saku yang kelihatannya ngumpet banget. Kita lihat dari sini. Di sini ada saku 2. Nah, ini cocok buat naruh handphone, naruh dompet juga bisa sih sebenarnya di sini. Cuman tidak merekomendasikan kalau dompet di sini. Mungkin handphone bisa lah ya. Handphone bisa. Jadi di kiri kanan ada dua di depan. Kemudian kita lihat di bagian kancingnya. Di bagian kancingnya. Oke, di bagian kancing ada emblem atau logo Axio-nya. Nah, ya. Oke, ada logo Axio-nya. Oke, kita buka. Nah, memang khas dari Axio ini, di sini ada double perlindungan. Jadi sebelum resleting ada lagi lapisan ini untuk menahan air agar tidak tembus ke resleting ya. Jadi ketahan dulu. Nah, ini jarang ditemukan di jas hujan yang harganya murah ya. Biasanya jas hujan murah bahkan ada yang langsung begini ya, itu parah banget. Itu langsung nembus airnya. Ada juga yang nutup doang. Nah, itu kemungkinan kalau lagi kencang mungkin masuk dari celah-celah sini airnya, itu juga bisa tembus juga. Tapi kalau jas hujan ini udah tertutup. Nah, lapisan pertama ketutup lagi. Nah, jadi insya Allah ya lebih proteksinya lebih bagus untuk menahan air hujan masuk ke badan kita. Oke, kita buka. Nah, dari kancingnya juga ada logo Axio-nya ya. Oke. Jadi kancingnya ada beberapa titik. Nah, ini yang saya suka juga. Yang saya temukan di jas hujan yang lain, kancingnya cuma ada beberapa titik ya. Satu biasanya di ujung, di tengah, sama di ujung lagi. Ada 3 biasanya. Tapi ini lebih rapat. Jadi lebih bagus, lebih kuat. Nah, oke ya. Nahannya. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa. Oke, ini adalah bagian dalamnya. Nah, kalau kita lihat detail dulu ya. Nah, ini bagian dalamnya ada seperti 2 lapisan lah. Lapisan pertama yang warna merah marun ini, bagian dalam yang warna hitam ini memang bahannya lebih tipis, tapi ini bagus untuk menahan angin ya, menahan, jadi terasa hangat lah kalau kita pakai. Jadi lebih tebal dan bahannya juga ini taslan ya kalau nggak salah. Ini jadi kalau kena air itu seperti daun talas.
Oke, jika dikhawatirkan memang di depan takut terkena air di sini, maka di dalamnya ada, nah ini saku tersembunyi, ada saku tersembunyi. Nah ini bisa menyimpan handphone. Nah ini mungkin lebih aman lagi di sini karena jadi lapisannya lebih aman lagi. Oke, ini cocok lah ya. Oke, saya sudah membuktikan kalau naruh handphone di sini udah pasti gak kena hujan lah, udah pasti yakin. Oke. Terus kita lihat bagian bawahnya. Nah di bagian bawahnya itu ada tali. Nah jadi kalau misalkan ingin lebih rapat lagi tinggal ditarik, nah dikerutkan, kemudian diikat dan diikatkan ke badan. Ya, ini bagian dalamnya seperti ini, ya. Ini juga sama. Oke, kita lihat di bagian atasnya ini ada ponco, ya, atau ponco itu ponco apa bilangnya? Ponco bener ya? Itu adalah untuk apa? Nah, ini buat kepala, penutup kepala. Nah, oke, jadi memang tidak bisa dilepas, tapi bisa dilipat kemudian digulung, ya, digulung kemudian dipakai ke kepala. Nah, jadi ini cocok buat jalan-jalan juga bisa ya, pakai ponco seperti ini. Oke, bahannya juga seperti ini ya. Oke, standar untuk ponco dan ini sudah di seal, dilapisi lagi ya, jadi anti bocor. Ini jahitan biasa, cuman di dalamnya dilapisin lagi sama seal bening seperti ini. Nah, ini memang untuk menahan air masuk ke sini, jadi di press ya seperti ini. Oke, kemudian kita lihat bagian belakangnya ya seperti ini yang saya bilang tadi. Oke, ada tulisan Axio dan ini spotlight, jadi kalau kena cahaya lampu ya malam hari dia memantulkan cahaya. Nah, itu mengindikasikan bahwa ada orang di sana. Oke, kita lihat selanjutnya ke celana. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi, sorry kepotong barusan. Di celana memang ada tulisan lagi, ada size. Nah, ini size-nya L ya, dan tulisan Axio seperti biasa. Ini juga sama, ada 2 lapis seperti lapisan yang di bajunya tadi. Oke, di atasnya digunakan tali. Oke, sudah ada kerutan sebenarnya karet seperti ini, cuman mungkin agar lebih kuat lagi ada tali yang bisa ditarik seperti ini ya. Nah ini, oke, di bagian bawahnya. Nah di bagian bawahnya menggunakan jepitan, cekrekan seperti ini. Ada juga yang menggunakan kerutan ya. Nah ini tergantung selera sih sebenarnya ya. Ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan kerutan. Oke, kita uji coba. Kita tuangkan air ke jas hujan ini. Apakah dia bisa tembus ke belakang atau tidak? Ya walaupun ini memang tidak real ya, harus digunakan hujan langsung. Tapi ini setidaknya memberikan gambaran lah ya. Oke, kita lihat, kita tuangkan sedikit. Nah, lihat. Ini seperti daun talas, lihat tuh. Kelihatan nggak ya? Oke, ini seperti daun talas. Jadi airnya tidak nembus ke dalam, tapi dia seperti daun talas. Oke. Kita lap menggunakan tisu. Oke. Kering lagi guys ya. Jadi cukup terbukti bahannya bagus. Oke, kita coba lagi di bagian bawahnya. Kita coba lagi. Oke, lihat. Airnya tidak menyerap ya. Jadi seperti daun talas. Jadi kalau saya gini-gini kan, ya. Nah, airnya akan malah masuk ke dalam. Nah, airnya tidak masuk ke dalam ya, tidak menyerap. Jadi cukup di luar aja. Oke, ini prosesi pertama udah bagus, apalagi tambah lagi prosesi di dalam. Oke, kita coba lap menggunakan tisu, keringkan. Mantap. Langsung kering. Ya, cukup nanti jadi kalau setelah pakai jangan lupa jangan disimpan digulung, tapi cukup diangin-anginkan aja ya, atau dijemur mungkin lebih bagus. Tapi cukup diangin-anginkan maka dia akan kering sendiri. Oke, jadi ini sudah dicoba ya, dipakai. Ukurannya memang saya sengaja beli ukuran L, jadi lebih besar di badan saya. Tujuannya adalah untuk agar si tas bisa dimasukkan ke dalam jaket ya, jadi lebih bagus proteksinya ya. Jadi pada tas disimpan di luar mungkin akan lebih basah. Jadi kalau misalkan bisa beli ukuran yang lebih besar dan tasnya bisa dimasukkan ke dalam jas hujan ini, dan itu cukup nyaman lah ya, masih nyaman dipakai. Jadi masih ada longgar, jadi cukup masuk tas di punggung.
Jadi saya sarankan beli ukuran yang jangan pas di badan kita, karena kalau pas itu akan susah pemasukannya juga, karena mungkin kita akan pakai baju ya dan sebagainya. Oke, berat badan saya. Oke, berat badan saya sekitar 57,2 ya. Jadi saya pilih ukuran size L. Oke, saya pilih size L agar nyaman aja ya. Kalau ukuran M sebenarnya bisa, cuman pas banget. Jadi kalau pas banget, nanti pertama kalau kita memasukkan ke tangan, nah ini kalau lagi buru-buru, ini pengalaman aja. Kalau lagi buru-buru, size L itu akan sedikit kesulitan. Pertama, baju kita mungkin lagi lengan panjang, masukin, kemudian masukin tas juga gak bisa gitu ya. Oke, thank you sudah menonton sampai beres. Jangan lupa di subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Jika kalian minat, linknya ada di deskripsi. Langsung aja klik, langsung check out. Thank you sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.